Haleluya. Kami percaya firman-Mu dan malam ini kami yakin kekuatan roh akan memampukan kami melihat, mendengar dengan tajam apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Mari Tuhan ambil alih, mari Tuhan bergerak di dalam kami, mari Tuhan pimpin kami. Firman ini Engkau akan pakai hamba-hamba-Mu dengan luar biasa, sehingga segala perkataan roh ini menguatkan kami, perkataan roh ini memerdekakan kami, perkataan roh ini meneguhkan kami. Di dalam nama Yesus, Engkau pakai Ibu Kurnia Amelia, Engkau pakai Ibu Norce, Engkau pakai Ibu Erimanu. Dalam kuasa roh-Mu, kami percaya kami semua diberkati. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Haleluya, haleluya. Semua katakan bersama-sama. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita akan terus dipenuhi dalam rohnya. Firman Allah menguatkan kita. Dan kita akan mendengarkan hamba-hambanya malam ini. Menyampaikan pesan roh buat kita. Yang pertama, saya akan berikan waktu untuk Ibu Pendeta Kurnia Amelia. Untuk menyampaikan sesuatu buat kita. Dan saya percaya malam ini semua kita menangkap lebih tajam apa yang roh Allah bekerja. Karena kita lagi berbicara tentang peka di dalam roh. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya Ibu Pendeta Kurnia untuk menyampaikan pesan-pesan roh buat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Bu Sarlin memberi kesempatan dan terus melatih kami nih. Ini ujian ini sebenarnya nih. Haleluya. Puji Tuhan, firman yang telah disampaikan di dalam yang dikirim oleh banyak Ibu Sarlin tadi tentang Amsal pasal 31 ayat 25. Ya, saya menangkap sedikit bahasanya di sana. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ya. Nah, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Malam ini saya sedikit berbicara tentang kesehatan jiwa. Aduh ya. Jadi para wanita-wanita yang luar biasa yang diurapi dipakai oleh Tuhan dalam profesi kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, kita perlu tahu bahwa kesehatan jiwa kita itu sangat penting dan sangat penting. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan jiwa kita? Tema malam ini saya berikan, menjaga pikiran dan menjaga hati dengan baik. Mari kita membuka Alkitab kita, surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal 4, ayat 4 sampai 9. Ya, surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal 4, ayat 4 sampai 9. Saya mohon ada di antara wanita-wanita hebat ini yang akan membantu membacakan ayat-ayat ini. Ya. Ya, surat Paulus kepada jemaat Filipi, Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Filipi 4 pasal 4 sampai 9. Yes. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Amin, amin, haleluya. Ya, jadi hari ini ibu-ibu kita bicara tentang kesehatan jiwa. Supaya jiwa kita sehat, kita perlu menjaga pikiran, kita perlu menjaga hati sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam ini kita baca. Nah, menjaga hati, menjaga pikiran itu adalah sebuah perintah dari Tuhan itu sendiri.
bukan perintah dari pendeta atau perintah dari pimpinan-pimpinan kita, tetapi itu adalah perintah Tuhan Yesus sendiri untuk saudara, untuk ibu-ibu, untuk saya, supaya kita tetap menjaga kesehatan jiwa kita, ya, kesehatan pikiran kita, kesehatan hati kita. Nah, yang pertama Paulus berkata kepada jemaat Filipi, dan malam ini kepada kepada Ibu, kepada saya sebagai wanita-wanita Allah yang dipersiapkan oleh Allah melalui para pemimpin-pemimpin rohani kita rindu mereka melihat kalau kita berdampak, kita rindu mereka melihat kita ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tahan, orang-orang yang memiliki hati yang mengasihi, orang-orang yang dapat menguasai dirinya, menguasai pikirannya, menguasai emosinya. Nah, pemimpin-pemimpin rohani kita tuh kayaknya kagum kalau kita semua ini orang-orang yang hebat. Hebat karena kita di dalam Tuhan. Hebat karena kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu kita hebat kalau kita menjadi pelaku firman. Yang pertama saya mau lihat, ya. Tujuan ayat ini Allah menginginkan kepada kita semua. Yang pertama, wanita Allah itu Allah ingin kita wanita, sebagai ibu, sebagai perempuan, ya, sebagai istri, menjadi wanita-wanita yang mau belajar untuk memiliki cara berpikir yang benar tentang mengasihi Tuhan, tentang melakukan perintah-perintah Tuhan, tentang mengasihi sesama kita. Jadi kita bahwa kita diinginkan oleh Tuhan Yesus, oleh para orang-orang yang memimpin kita juga, diinginkan bahwa saudara dan saya, wanita-wanita yang luar biasa ini, dapat memiliki cara pikir yang sehat, cara pikir yang benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tujuannya supaya wanita-wanita Allah yang luar biasa di seluruh Indonesia sampai ke luar negeri, mungkin 5 negara yang bergabung dalam Zoom meeting ini, Allah ingin bahwa kita mampu menjaga hati pikiran kita dari kekotoran dunia yang fana ini. Nah, kenapa Rasul Paulus berbicara tentang kesehatan hati, tentang kesehatan jiwa? Karena jiwa itu jauh lebih penting dari apapun, Bapak, Ibu-ibu, wanita-wanita yang luar biasa. Karena itu Tuhan Yesus memerintahkan, mengajarkan, memberikan perintah kepada kita sebagai wanita-wanita yang luar biasa. Dalam pembacaan tadi Filipi 4 ayat 4 sampai 9 yang pertama. Ada di ayat 4. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Jadi yang pertama, orang yang sehat hatinya, sehat pikirannya, pasti adalah orang-orang yang selalu suka. Hidup di dalam sukacita kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi orang yang bersukacita itu, ibu-ibu, adalah orang yang sehat jiwanya. Makanya kita nggak boleh sedih-sedih, nggak boleh ngomel-ngomel, nggak boleh marah-marah, nggak boleh cemburu-cemburu, nggak boleh iri-iri, nggak boleh kikir-kikir, ya, nggak boleh hidup dalam lama lagi. Kalau itu sampah-sampah itu tidak bisa kita bersukacita. Kita harus buang oleh kekuatan firman Tuhan. Karena orang berubah oleh karena firman yang bekerja dalam hatinya. Amin. Nah, jadi perlu kalau ibu-ibu mau sehat, jaga itu sukacita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Haleluya. Dan seterusnya. Ya, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa. Jadi orang yang bersukacita senantiasa itu pasti jiwanya sehat, pikirannya sehat. Amin. Nah, amin. Makanya ibu-ibu kalau cemberut-cemberut, Amin, amin. ada dirinya, ya mulai tidak dipuji-puji, sakit hati, udah banyak berbuat ini. Wah, berarti sukacita Roh Kudus belum memenuhi hatinya. Perlu kembali lagi berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri. Amin. Supaya citra dirinya, citra diri yang bagus, sehingga bisa memandang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam dirinya. Amin. Amin. Paulus berkata pada jemaat Filipi lagi, ayat 5. Bapak Ibu baca tadi ayat 5. Janganlah kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakan dalam segala hal kepada Allah. Nah, permohonan
dengan penuh ucapan syukur. Di ayat yang kelima dikatakan hendaklah wanita-wanita, ya, awal Indonesia yang luar biasa, yang dahsyat penuh dengan urapan, senantiasa berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik apapun yang terjadi. Jangan pernah berhenti menabur walaupun taburannya belum tumbuh. Tenang. Tunggu setahun, 2-3 tahun pasti tumbuh. Amin. Amin. Tidak boleh berbuat baik juga kepada orang yang baik saja. Orang dunia juga bisa melakukannya. Tapi kita berbuat baik bagi orang yang melukai hati kita juga. Termasuk orang yang berkhianat kepada cinta kita. Haleluya. Ya. Haleluya. Sudah pernah dikhianati oleh cinta? Nah, ibu-ibu kalau pernah dikhianati oleh cinta, harus berdamai, ya. Tetap berbuat baik. Amin. Ini perintah Tuhan loh, bukan perintah pendeta, bukan perintah pemimpin kawal Indonesia, perintah Yesus Kristus Tuhan kita yang agung. Amin. Senantiasa berbuat baik. Ya, senantiasa terus menerus. Bukan karena sikun memungkinkan atau perasaan mood kita aku karena perasaannya senang, perasaan sukacita berbuat baik. Nah, itu dunia juga bisa lakukan. Tapi wanita Tuhan yang dibaharui, wanita yang mampu berbuat baik dalam kondisi apapun juga. Haleluya. Kita lihat ayat yang ke-6. Di dalam pembacaan kita tadi, ya, Ibu Lucy sudah membacakan untuk kita, jadi saya nggak usah membaca lagi. Ibu-ibu lihat di rumah masing-masing, ya. Baca. Yang ketiga, Tuhan inginkan wanita-wanita kawal Indonesia senantiasa berserah sepenuhnya, tanpa ada keraguan atau tanpa kebimbangan. Tidak mendua hati, satu saja, hanya kepada Kristus. Berserah sepenuhnya dalam kondisi apapun hidup kita. Dalam keadaan apapun perasaan hidup kita. Dalam kondisi apapun rumah tangga kita. Pekerjaan kita, pelayanan kita. Kita harus berserah penuh kepada Bapa sebagai pemilik hidup. Kalau kita berserah penuh, jiwa kita juga sehat. Amin. Sehat. Ayat 6, ya. 6 tuh baca. Ya. Jadi kepada Allah. Dan ayat yang kalimat tadi berbuat baik. Masih di ayat yang ke-6. Senantiasa berdoa. Tuhan Yesus bilang sama kita. Tuhan Yesus itu kan kepala gereja kita. Ibu-ibu tercinta. Yang cantik-cantik dan manis-manis. Ya. Yesus itu kepala gereja. Ibu dan saya adalah ranting-rantingnya. Nah, kalau dia kepala gereja kita, maka kewajiban kita sembah sujud di kaki Tuhan siang dan malam. Saat suka, saat duka, saat air mata, saat tertawa. Tidak ada yang berubah dalam diri kita untuk cinta kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, senantiasa naikkan doa sampai dijawab oleh Tuhan. Kalau dijawab oleh Tuhan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Jangan kalau sudah dijawab lupa. Ya. Lalu semangatnya juga patah. Ya, mulai pudar cintanya, udahlah dijawab oleh Tuhan. Nah, udahlah cukup juga sampai di sini, ya. Tapi orang yang berdoa senantiasa terus menerus. Dan isi doa kita Bapak Ibu banyak sekali loh. Berdoa buat bangsa kita, berdoa buat pemimpin rohani kita, berdoa buat teman seiman kita, berdoa buat orang-orang yang terpenjara, berdoa buat orang-orang yang terikat dengan kuasa setan, kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa perzinahan, kuasa-kuasa perselingkuhan, kuasa-kuasa apalagi tuh rentenir, pembungaan uang, ya, itu harus dilepaskan itu, ya. Doa kita tuh isinya itu supaya orang-orang diselamatkan, ya, orang-orang diselamatkan, orang-orang diberkati, bukan berfokus kepada kepentingan kita, kepada kebutuhan kita siang dan malam. Itu sama yang saya katakan, kita berputar-putar di padang gurun. Jadi kita coba melihat keperluan orang lain dalam kondisi, ya, apapun dalam hidupnya. Saudara bisa melihat orang itu tegar, orang itu kuat, belum tentu bisa juga dia rapuh. Tapi kalau kita berdoa, menopang dia, walaupun dia tidak tahu kita berdoa, kita berpuasa untuk dia, dia juga untuk tahu, dan untuk apa kita juga memberitahu.
Tetapi ada kekuatan yang ekstra Tuhan alirkan dari tempat yang maha tinggi di dalam hatinya. Sehingga ada kerinduan terus. Ada kerinduan terus dalam hadirat Tuhan. Ada kerinduan terus masuk dalam hadirat Tuhan. Tenggelam dalam samudra raya. Kuasa kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, urapan Tuhan. Sehingga ia menjadi mampu menjalani hidup ini. Itu doa itu luar biasa Bapak Ibu. Lebih dari segala-galanya. Apalagi doa dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang diinginkan Tuhan Yesus kepada kita malam ini, kepada wanita-wanita yang hebat. Yang terakhir masih ayat 6. Ya, di ayat 6 dikatakan di sana, tetaplah permohonan dan ucapan syukur dengan ucapan syukur. Permohonan dengan ucapan syukur. Jadi senantiasalah wanita-wanita yang hebat ini, yang diberkati oleh Tuhan, yang diurapi dipakai oleh Tuhan. Ingat bahwa kita selalu menaikkan syukur kepada Tuhan. Amin. Dalam kondisi apapun. Dalam saat hati kita seperti apapun. Entah kita punya hubungan baik atau tidak. Dengan suami istri, dengan kawan seiman, dengan kawan pelayanan, dengan pemimpin kita, tetap kita naikkan syukur. Sedikitkah kita dapat berkat Tuhan dengan usaha pekerjaan kita tetap naikkan syukur. Kita dapat banyak, kita tetap naikkan syukur. Selalu menaikkan syukur. Nah, ada 5 hal ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita jiwanya ingin sehat, hatinya ingin sehat, pikirannya ingin sehat, sesuai kebenaran firman malam ini yang pertama, hendaklah senantiasa wanita hebat bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, hendaklah wanita hebat senantiasa dalam keadaan apapun terus berbuat baik. Karena Allah telah berbuat baik, terlalu banyak ia melakukan yang baik untuk ibu dan untuk saya. Yang ketiga, wanita-wanita yang hebat, yang penuh dengan pengurapan, dipakai dengan karunia talenta. Jangan lupa belajar berserah diri dengan penuh rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, karena rendah hati, suci hatinya dapat melihat kebesaran Tuhan. Yes. Dan yang keempat, firman Tuhan inginkan buat ibu dan saya senantiasa menaikkan doa siang malam kepada Tuhan dengan doa yang tidak putus-putusnya. Doa-doa kita sudah dibuat, saya lihat di dalam Women of God itu ada pokok-pokok doa kita setiap doa puasa hari Senin. Itu bagian kita ambil, ada pokok-pokok doa yang lain yang kita juga berdoa buat keluarga yang belum kenal Tuhan dan lain-lain yang seperti saya sebutkan tadi. Dan yang kelima terakhir, sebagai wanita yang hebat dan penuh kuasa diurapi oleh Tuhan, selalu menaikkan syukur kepada Tuhan. Dalam ucapan syukur ada kuasa yang besar yang Allah berikan kepada kita. Haleluya. Kiranya firman ini menjadi kekuatan untuk ibu-ibu dan saya. Dan Tuhan mengatakan kepada kita tadi, supaya pikiran sehat, hati kita sehat, supaya jiwa kita sehat, kesehatan jiwa kita terpelihara, ya tetap terbelar setiap hari. Maka menjaga pikiran, menjaga hati dengan firman Tuhan yang telah kita baca dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Terakhir, saya ulang tujuannya. Tujuan firman ini buat kita semua. Supaya wanita Allah yang hebat belajar memiliki cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang positif. Kita sudah diajar tentang karakter. Seorang yang punya karakter yang bagus, integritas yang baik, dia selalu berpikir positif kepada siapapun, pada Tuhan, pada dirinya sendiri, pada keadaan, pada situasi, baik atau tidak baik. Yang kedua tujuannya, supaya kita para wanita Allah, kawal seluruh Indonesia sampai ke 5 negara. Kita dimampukan untuk menjaga pikiran dengan baik, menjaga hati dengan baik, dari keinginan-keinginan dunia atau ambisi-ambisi yang tidak memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan malam ini. Shalom. Berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Amin. Haleluya. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk hamba Tuhan. Yes. Wow. Singkat, jelas, padat, tajam ya. Saya percaya malam ini semua diberkati oleh Tuhan ya. Oke. Pesan roh yang kedua kita akan dengar dari NTT yang paling jauh ya. Ibu Pendeta Eri Mano akan menyampaikan pesan-pesan roh buat kita malam ini. Mari sambil ibu-ibu catat ya. Karena kita lagi belajar tentang kepekaan roh
Jadi kita belajar apa yang disampaikan oleh hamba-hambanya, kita mencatat, dan kita ambil ini, kita imani terjadi dalam hidup kita. Waktu dan tempat saya berikan untuk Ibu Eri Manu di NTT, silakan. Baik, selamat malam, Shalom. Malam Shalom. Terima kasih untuk Pastor Sarlin yang sudah memberikan kesempatan. Saya tidak sharing firman Tuhan karena Ibu Pendeta Kurnia sudah sharing firman Tuhan dan saya hanya mau bersaksi. Haleluya. Iya, saya mau sedikit kasih kesaksian. Tanggal 1 Desember itu saya diberi tanggung jawab untuk jadi kepala sekolah di satu sekolah di daerah saya. Saya sementara menjalankan tugas yang pas-pas yang kita Natal itu. Jadi sementara persiapan Natal kurang lebih jam 10, jam 11 saya ditelepon bahwa SK-nya sudah ada dan saya harus bertemu dengan Ibu Gubernur. Itu saya harus jalan ke kecamatan untuk karena Ibu Gubernur ada kegiatan di kecamatan. Jadi saya pergi, tapi saya tetap usaha bahwa jam 3 saya harus ada kembali di SOE karena kegiatan Natal harus berjalan. Dan saya beriman dan semua Tuhan menyediakan segala sesuatu. Dan pas jam 4 saya ada kembali di SOE dan kegiatan Natal berjalan. Lalu 3 bulan berjalan, saya melaksanakan tugas. Biasanya kalau kita kepala sekolah kerjakan terima tanggung jawab di akhir tahun itu tidak ada dana, dananya kosong. Laporan dari kepala lama itu bahwa dananya nihil. Maka dengan semua yang ada pada saya, mau tidak mau, gebrakan perubahan harus terjadi di sekolah itu dan saya pakai apa yang ada dalam diri saya untuk lakukan perubahan. Sementara kerja dan program sudah berjalan, sudah 2 bulan, program-program yang saya terapkan sudah mulai bagus berjalan. Tiba-tiba hari Senin kemarin, anggaran dari pemerintah mulai masuk ke rekening sekolah. Dan saya pergi untuk kasih aktif rekening. Hari Selasa, saya pulang dari bank. Saya lihat sudah ada dana pemerintah yang masuk untuk dikelola. Tapi saya pulang di rumah, saya tidak sempat lakukan penarikan. Karena RKAS-nya semua harus disusun dulu, di ACC baru bisa lakukan penarikan. Jadi saya kembali ke rumah, baru sampai di rumah, karena di perjalanan pulsa saya habis. Baru sampai di rumah, ada WA masuk. Jadi WA yang masuk adalah saya diberi ucapan terima kasih. Karena sudah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Dan saya juga langsung dikirimkan SK kepala yang baru. Saat itu jujur saya kaget, saya benar-benar kaget karena memang tidak terpikirkan, karena bagi saya ya kalau mau ada pergantian pun kurang lebih 6 bulan setelah saya memimpin, begitu. Jadi tidak terpikirkan sama sekali. Karena saya kaget, saya bilang ini bagaimana ini? Terus saya panggil suami saya bilang coba baca ini WA karena sudah ada WA. Lalu kami langsung pergi bertemu dengan pimpinan yang mengutus saya pergi di daerah kami. Kemudian suami saya bilang kita langsung ke Kupang. Dan kami pergi. Dalam perjalanan ini saya antara bingung dan agak sedikit bingung. Ini mau bagaimana ini karena artinya tidak dibayangkan begitu. Tidak sempat terpikir. Satu saja yang dalam perjalanan itu saya memilih komitmen dalam hati saya. Saya tidak mau salah berbicara dan saya tidak mau salah berpikir tentang Tuhan. Begitu. Karena dalam itu juga sebuah tekanan yang besar bagi saya dan saya bilang aduh ini bagaimana suami saya dalam perjalanan sambil bawa mobil dia bilang aduh Tuhan ini orang-orang yang selingkuh, orang-orang yang seperti ini, kok mereka aman-aman, kita yang percaya Tuhan sungguh-sungguh, kita yang komitmen hidup benar, kok kita dibuat seperti ini. Tapi saya bilang, saya hanya sambung bahwa
pasti ada maksud Tuhan. Saya bilang begitu. Saya bilang pasti ada maksud Tuhan, dan kami langsung berusaha bertemu dengan orang yang merupakan orang kepercayaan dari Pak Gubernur. Saat datang ke rumahnya, istrinya bilang beliau ada di Kupang dan harus pergi langsung bertemu. Kami datang dan bertemu. Ternyata orang ini selama ini keluarga, artinya masih keluarga dekat dengan saya. Tetapi karena kita diajar untuk tidak mengandalkan manusia, belajar mengandalkan Tuhan, dan saya tidak pernah datang ke orang itu dan mau bicara sesuatu masalah karir, saya tidak pernah datang. Dan waktu bertemu, orang ini bilang, kenapa tidak kasih beritahu kepada saya begitu. Dan saya bilang bahwa kakak saya bilang bahwa pekerjaan itu pemberian Tuhan. Dan kita tidak boleh harus ke sana sini untuk mencari jabatan begitu. Dan kenapa saya bilang kakak saya, karena kakak saya itu supir pribadinya dia dari yang dia masih ini sampai dia pejabat besar, sampai anaknya juga itu kakak saya, kandung saya yang melayani begitu. Anak kakak saya melayani pejabat ini, tapi saya tidak pernah kasih tahu bahwa saya ini keluarganya, tidak. Karena saya diajarkan nilai dan prinsip bahwa saya harus mengandalkan Tuhan di atas segalanya, gitu. Dan dalam pertemuan itu, sambil membicarakan apa yang saya alami, saya juga punya kesempatan untuk menyampaikan tentang kawal. Saya juga kasih tahu bahwa saya ketua dari komunitas wanita-wanita dari semua denominasi yang ada di NTT. Dan ada pembicaraan bahwa ekonomi kreatif untuk perempuan itu sekarang ada dana 1M untuk masyarakat. Jadi dibagi 10 juta. Jadi saya juga langsung bilang, oh kalau begitu ibu-ibu yang saya layani mereka, apakah mereka bisa dapat? Saya langsung bilang begitu. Dan itu yang membuat saya harus pergi lagi, dan kurang lebih mungkin minggu-minggu ke depan saya minta ibu-ibu yang ada di komunitas kawal NTT bisa bergabung bersama, kita rapatkan barisan untuk bertemu dengan mereka untuk apa yang menjadi tujuan kawal itu bisa kita capai. Kita juga bisa menangkap berkat. Begitu. Nah, dalam kondisi ini saya melihat bahwa kadang Tuhan memaksa kita kepada satu situasi yang tidak kita pikirkan. Karena ada visi yang besar, jujur. Jadi saya mau pergi ke rumah mereka atas dasar apa? Mau pergi dan duduk-duduk dan ternyata kan tidak mungkin. Ketika Tuhan izinkan persoalan datang, mau tidak mau harus pergi dan bertemu. Dan saat itulah banyak hal yang dikerjakan, termasuk pekerjaan Tuhan dikerjakan. Begitu. Jadi saya hanya bilang bahwa ada maksud Tuhan di balik semua. Tetapi dalam situasi itu, saya jujur bahwa secara manusia daging saya ini, saya tidak bisa hindari bahwa saya manusia. Karena waktu saya memulai menata sekolah itu, tadinya murid-murid sudah hilang semua. Tetapi mulai terapkan disiplin dan semuanya, masyarakat mulai lihat bahwa ada perubahan, anak-anak yang terhilang mulai berdatangan. Dan saya harus jujur bahwa ada uang pribadi yang saya sudah keluarkan itu cukup banyak. Dan secara ini daging saya ini menggigil begitu. Daging saya ini. Makanya saya sempat kirim di grup itu bahwa sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Tuhan tetaplah gunung batuku. Jadi memang kita wanita-wanita ini bicaranya memang gampang, tapi ketika itu datang, kita harus jujur bahwa itu hanya kasih karunia. Situasi-situasi sulit itu datang, itu hanya anugerah dan hanya kasih karunia. Gitu. Dalam kondisi itu, saya hanya ingat bahwa saya pernah sharing bahwa percaya kepada Tuhan dan percaya kepada hamba-hambanya. Percaya kepada Tuhan dan percaya kepada nabi-nabinya. Itu kata yang terngiang di telinga saya. Percaya kepada Tuhan, dan saya bilang, Tuhan ini mau percaya kepada Tuhan, tapi terasa saya ada dalam kegelapan yang besar. Sepertinya jalan ini buntu, ini saya mau lewat mana? Mau kembali ke sekolah lama, itu dilema juga. Mau bertahan, tidak mungkin. Begitu.
Terus waktu saya pulang dari Kupang, malam Ibu Sarlin telepon saya. Dan saat Ibu Sarlin telepon saya, semua yang saya simpan di hati itu spontanitas itu semua keluar. Karena saya mau bicara kepada siapa? Saya salah bicara pun saya akan membuat orang berdosa dan saya akan semakin berdosa. Dan saya memilih tidak berbicara. Mau mengeluh di samping suami, suami pasti akan lebih lemah. Saya berpikir dia akan lebih down kalau saya mengeluarkan statement-statement yang melemahkan gitu. Dan saya memilih tidak berbicara. Pagi saya bangun tidur, dia kasih bangun saya, bilang bangun, tapi saya rasa tidak mau bangun. Saya sepertinya tidak punya kekuatan, tapi rohnya mau berdoa, hanya mau dengan Tuhan saja begitu. Nah. Dan saat malam itu ketika saya bisa lepas semua yang ada di hati saya, malam itu saya langsung plong. Dan sampai paginya saya bangun, saya bilang, saya mau ke sekolah lama. Saya masih tidur, masih saat itu sudah berpikir ke sekolah tidak ada semangat. Saya masih baring-baring begitu. Dan kemudian jam 10 saya menuju ke sekolah. Dan mulai hari itu, hari ini saya bertemu dengan mereka. Saya pergi ke sekolah yang saya kerja, tempat saya kerja, yang saya kepala di situ. Saya bertemu dengan orang tua anak-anak. Saya bilang sebelum saya keluar, saya pulang dari tempat ini, saya mau anak-anak semua berdoa untuk saya. Dan saya mau guru-guru yang ada juga berdoa untuk saya. Karena saya butuh doa kalian. Karena Tuhan itu akan bekerja jauh lebih dari yang saya pikirkan. Tapi doa itu kuncinya. Begitu. Jadi dari semua yang saya alami dalam hal ini, apapun kondisi sulit yang kita alami, Tuhan tidak pernah salah. Dan jangan pernah salah berpikir tentang Tuhan. Karena dia tidak pernah salah dalam hal apapun. Dia tetap Tuhan. Dia tetap baik begitu. Sekalipun sampai ada satu pernyataan keluar dari hati saya bahwa sekalipun Tuhan tidak menolong pun saya tetap menyembah Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Sekalipun tidak ada pembelaan Tuhan pun saya tetap menyembah Tuhan. Dan saat situasi seperti ini saya diingatkan Tuhan bahwa keadaan akan semakin sulit. Keadaan akan semakin sulit dan kita wanita-wanita Allah, wanita-wanita yang mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak boleh ada kata menyerah. Tetap saling menguatkan. Dan saya sangat bersyukur saya ada di komunitas Kawal, saya dimentor, saya diberi kekuatan, saya didoakan, sehingga ketika saya mengalami masa-masa krisis dalam hidup, saya masih tetap berdiri. Dan itulah berkatnya. Tuhan memberkati. Ya. Wow, luar biasa, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan ya. Ini kesaksian roh yang benar-benar terjadi ibu-ibu. Jadi waktu saya mendengarkan beliau berbicara ya, saya mendengarkan, saya bilang manusia siapapun tidak bisa menerima keadaan itu. Jadi beliau baru ditugaskan di tempat yang baru 2 bulan gitu ya. Tiba-tiba ada keluar SK bahwa tidak boleh dicopot dan dipindahkan kembali lagi ke sekolah yang lama gitu saudara. Dan di sekolah baru seperti beliau bilang tadi beliau belum mendapatkan apa-apa, tapi sebaliknya beliau memberi ya. Nah, waktu ada uang dana bos masuk ke sekolah untuk sekian ratus juta saudara, cukup besar loh itu dana itu saudara ya. Setelah masuk di rekening sekolah dan beliau harus akan rapatkan uang ini mau diapain, tiba-tiba ada SK itu. Jadi saudara bisa bayangkan ya, ada 2 perkiraan yang akan terjadi. Kalau beliau mengambil uang itu duluan, nanti dikasih satu celah bahwa sudah mengambil uang padahal sudah dikeluarkan. Dan beliau bisa mendapat akibat yang fatal, mungkin dikena hukum maksudnya begitu ya. Tapi puji Tuhan beliau nggak mengorek uang itu, beliau ikut ngalir aja apa yang mau Tuhan buat. Saya bilang ini dahsyat betul, ini apa yang jadi ujian Tuhan ini manusia normal itu nggak bisa terima. Tapi saya tahu roh saya, Tuhan bawa saya untuk memprotek karena semalam-malaman saya nggak bisa tidur, saya hanya bicara satu nama, Ibu Eri. Saya doakan beliau, dan tengah malam saudara, udah malam sekali saya telepon. Dan ya udah betul ya, Tuhan mau betul-betul beliau itu peluk Tuhan
dan dengan nasihat-nasihat roh, dengan doa-doa yang diberikan, beliau kembali bangkit dan beliau melihat rencana Allah. Dan saya percaya karena ibu-ibu juga harus doakan ini ya, bahwa kawal saya akan mengunjungi NTT nanti di bulan April, dan beberapa tempat terutama di Kupang, di Soe dan di Keva. Dan memang ada rencana ingin membangun taman bacaan yang sekaligus taman bacaan itu, nah ini karena ini adalah program kawal. Taman bacaan itu akan kita bangun juga dengan adanya ekonomi kreatif, di mana ibu-ibu kita akan minta mereka masak dan taruh makanan di situ sehingga orang yang baca bisa sambil makan. Atau kita akan membuat pasar makan pagi, sarapan pagi. Dan itu proyek besar yang Tuhan taruh dalam roh saya untuk harus dibuat mulai dari NTT. Saya tahu itu nggak mudah. Saya sendiri sedang berdoa sungguh-sungguh. Karena ini butuh dana yang cukup besar. Tapi saya percaya Tuhan luar biasa. Beberapa perusahaan percetakan, saya hubungin mereka dan puji Tuhan mereka membantu dengan buku-buku yang bagi saya itu buku-buku kalau saya beli, wow, ini juga uangnya bunyinya miliaran kalau saya beli buku-buku ini. Karena bangun taman bacaan itu nggak mudah, saudara. Tapi kembali lagi, karena kita lagi, makanya tema malam ini adalah peka dalam roh. Sekalipun engkau tidak mengerti apa yang engkau jalani, tapi peka dalam roh. Peka dalam roh. Ya. Dan saya percaya di balik semua ujiannya Ibu Eri ini, Tuhan izinkan lewati. Ada perkara besar yang sedang Tuhan percayakan. Karena kita lagi membangun proyek roh dengan hati roh. Dan saya yakin justru Tuhan bawa naik, lebih naik lagi. Dan tanda kutip musuh-musuh itu akan diam sendiri dan akan malu. Karena tentu hamba-hamba Allah akan dibela dengan cara yang ajaib. Dan hati yang baik dari program kawal ini akan Tuhan buat berhasil. Karena semua pintu saya melihat sudah mulai terbuka. 1 pintu terbuka, 2 pintu terbuka, seterusnya terbuka. Karena itulah hatimu kepada Yesus. Dan oleh karena itu saat engkau melewati sesuatu yang mungkin ada bagian yang lain engkau lewati. Tapi perjalanannya hampir sama dengan cerita Ibu Eri mungkin. Percaya kalau engkau mencintai Tuhan, semua mendatangkan kebaikan buat engkau. Ya, dan saya memang ingat Ibu Eri pernah baca itu, ya beliau dikasih Tuhan satu kesempatan share firman, dan waktu itu beliau sampaikan memang adalah percaya kepada Tuhan dan percaya kepada hamba-hambanya, dan memang benar firman ini menjadi berkat buat beliau sendiri ya, karena beliau akhirnya mengaminkan firman, sekalipun aku tidak melihat, sekalipun gunung-gunung beranjak ya, gunung batuku hanya Tuhan. Saya berikan ayat ini dan mungkin ayat ini juga akan membantu ibu-ibu yang lain yang sudah punya pergumulan yang mungkin hampir sama perjalanan dengan Ibu Eri. Tetap tenang dan tetap tersenyum ya. Seperti khotbah dari Ibu Amelia juga, sukacita. Kita ke dalam Tuhan tetap sukacita, saudara. Apapun yang kita hadapi. Memang tidak mudah, tapi sukacita dalam Yesus itu tidak bisa diubahkan oleh keadaan situasi apapun. Akan tetap ada buat kita ya. Di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-20 di sana ya. Ya, itu cerita bahwa Daud pernah mengalami seperti benar-benar tekanan yang luar biasa dan dia dungu seperti hewan. Tapi dia berkata, aku mau tetap di dekat engkau, ya. Bahkan dia berkata, sekalipun ya jiwa hatiku habis lenyap, gunung batuku hanyalah Tuhan. Nah ini luar biasa ya. Jadi sekalipun kita diuji ya, saya percaya ada kemenangan. Saya juga percaya bahwa saudara dikuatkan dengan kesaksian roh dari Ibu Eri. Lewati semua dengan sukacita. Lewati semua dengan sukacita karena Tuhan sedang membawa engkau di level up ya, dinaikin lagi dengan cara Tuhan sampai engkau akhirnya bersukacita menari-nari buat Tuhan karena kemenangan itu terjadi. Thank you Ibu Eri. Saya percaya Tuhan bawa naik dan teman-teman kawal di NTT ayo punya roh yang luar biasa. Enggak usah bertanya mengapa dan bagaimana. Yakin Tuhan punya rencana damai sejahtera yang membawa kemuliaan bagi namanya. Thank you Ibu Eri. Maju terus. Dan Tuhan akan membuat luar biasa dalam perjalanannya yang dahsyat. Iya, yang berikut kita akan dengarkan pesan roh yang terakhir dari Ibu Norce Lomowa dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya percaya pesan roh ini pun adalah berkat roh yang menguatkan iman kita. Untuk Ibu Norce, waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan.
Terima kasih untuk kepercayaannya lewat hambanya Ibu Pastor Sarlin yang telah atau memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pesan-pesan roh. Dan terima kasih juga untuk kedua hambanya Ibu Amelia dan Ibu Eri. Firman Tuhan yang sangat meneguhkan, ya, firman Tuhan itu sangat akan berkaitan dengan kesaksian. Dan tadi malam saya mendapat jam 2, saya buka WA, baru di sana saya lihat bahwa ternyata hari ini Tuhan percayakan untuk menyampaikan pesan-pesan doa. Dan waktu itu saya tidak baca temanya. Ketika saya sudah mempersiapkan sesuatu yang Roh Kudus taruh di hati saya, ternyata itu bersamaan dengan tema di mana bagaimana di akhir zaman ini kita semakin mempertajam kepekaan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan sadar atau tidak sadar kita juga harus menyadari bahwa yang dibutuhkan Tuhan hari-hari ini adalah bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ini akhir zaman. Jadi tema yang luar biasa karena kita akan berbicara serius karena ini kita sedang diperhadapkan dengan akhir zaman. Nah, untuk melandasi firman Tuhan pada sore hari ini, saya dibawa kepada satu tokoh yang menjadi landasan firman Tuhan. Saya dibawa kepada Abraham. Kita baca dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 8. Saya minta kesediaan kepada wanitanya Allah yang siap untuk membacakannya supaya mempercepat waktu. Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai dengan 8. Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu ketujuh. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Yang ke-8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Ibu yang sudah membacakan firman Tuhan. Dan dalam pesan-pesan roh, saya menerima sesuatu bagaimana kita, ketika kita menerima ujian iman, kita akan melihat sesuatu hasil mujizat menanti kita. Nah, tentunya kalau kita mau berbicara tentang peristiwa Abraham, kita tahu bahwa Abraham lama, saya akan langsung masuk kepada topiknya, kita melihat bahwa Ishak dipersembahkan sebagai ujian hati Abraham. Nah, kita melihat di sini bahwa Abraham pada waktu menerima pesan Tuhan, pada saat itu di sana dikatakan pada waktu itu. Jadi kita melihat bahwa ketika Abraham menguji Abraham, saat itu
Hagar dan anaknya itu tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Karena Hagar dan Ismail merupakan duri dalam daging bagi keluarga ini. Jadi Hagar dan Ismail merupakan duri dalam daging bagi keluarga ini. Nah, ketika Tuhan suruh mereka itu harus pergi dari tengah-tengah keluarga Abraham, karena Ishak merupakan anak perjanjian, maka di sanalah Tuhan menguji kesetiaan Abraham, ketaatan Abraham terhadap Tuhan. Kenapa? Ketika saya dibukakan oleh Roh Kudus, kenapa pada saat anak perjanjian itu Tuhan telah berikan kepada Abraham saat itu, kok Tuhan minta? Ternyata setelah Roh Kudus membukakan ke saya, di dalam roh saya bahwa pada saat itu Abraham sedang menikmati kehidupan bersama dengan Ishak. Abraham sedang menikmati kehidupan bersama dengan Ishak. Sehingga Tuhan berkata pada saat itu ketika waktu lewat Sarah, Hagar dan Ismail pergi, Tuhan menyatakan bahwa saat ini mereka sedang menikmati kehidupan keluarga yang diberkati. Ada Shekinah glory terjadi dalam kehidupan Abraham dan Sarah bersama Ishak. Itu terjadi. Ada hubungan keharmonisan dan dikatakan karena itu Tuhan katakan Abraham, ketika Abraham kita kenal bahwa Abraham itu adalah orang yang dekat sekali dengan Tuhan. Orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Karena itu Tuhan terus berbicara menyatakan isi hati Tuhan. Nah, kita melihat di sini bahwa pada saat Abraham diperintahkan Tuhan, Tuhan katakan bahwa ambillah anakmu yang engkau kasihi, anak tunggal yang engkau kasihi, Ishak. Itu jelas sekali Abraham itu mendengar suara Tuhan itu. Pada intinya, ibu-ibu wanita Allah yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka segala sesuatu akan Tuhan beritahukan ke kita isi hati Tuhan. Pada saat itu Abraham belum mengerti. Yang Abraham tahu bahwa ketika Tuhan yang berfirman, ada ketaatan yang harus dia lakukan. Memang di dalam melaksanakan itu kita melihat bahwa ada harga yang harus dibayar. Ibu-ibu wanita Allah yang luar biasa, ada harga yang harus dibayar karena ketika seseorang itu menerima ujian, tadi Ibu Eri berbicara tentang ujiannya. Kalau ujian itu datang, tidak ada seorang pun yang mau menerima ujian. Ketika sekonyong-konyong, tiba-tiba datang. Kalau kita tidak ada persiapan, pendekatan kita dengan Allah, kita bisa runtuh. Iman kita bisa runtuh. Jadi, bagaimana kita harus membayar harga? Kita melihat Abraham. Ketika dia mendengar suara Tuhan, ada tindakan pada saat itu dia taat lakukan. Dia bergerak maju. Ada harga, memang 3 hari perjalanan. Pergi ke satu bukit, ke daerah Bukit Moria. 3 hari perjalanan. Kita bisa membayangkan, itu kalau bukan ada harga, orang yang nekat. Itu cuman kita bisa lakukan ketika kita mempercayai bahwa apa yang disuruh kepada kita itu mendatangkan sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan dengan secara akal manusia, tetapi itu memberikan sesuatu kebaikan bagi kita. Pada dasarnya ujian itu adalah pemberian Allah. Tadi dengan Ibu Eri sangat memberkati sekali. Ujian itu kalau datang tiba-tiba itu membuat perasaan kita sejuta perasaan ada ya. Ada sedih, ada kecewa, bisa menangis, bisa tertawa. Tetapi ketika kita sadar bahwa kalau kita taat lakukan firman Tuhan, kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, maka percaya saja apa yang kita lakukan, itu endingnya pasti yang terbaik. Tuhan menguji iman setiap anak-anaknya, anak-anak perjanjian. Kita adalah anak-anak perjanjian. Iman kita diuji, dengan kata lain, Tuhan itu sayang kepada setiap kita. Setiap ujian mendatangkan kebaikan. Kita dilatih untuk sabar. Ya. Kita dilatih untuk sabar. Di sana harus ada harga yang harus kita bayar. Kita dilatih untuk sabar. Di balik peristiwa, ujian, proses yang Tuhan izinkan, kita ada pembelajaran yang akan kita dapatkan di sana. Apa maksudnya ini Tuhan?
Ketika kita bertanya, Tuhan semakin menyingkapkan dan membukakan hal-hal yang tidak kita paham dan mengerti akan Tuhan bukakan. Ketika kita mau maju lebih dalam lagi di dalam tujuan Tuhan. Asal kita tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka kita akan menemukan ketenangan di dalam jiwa kita. Tadi kata Ibu Amelia, kita akan menemukan ketenangan di dalam jiwa kita. Ada harga yang harus kita bayar ketika kita mencari Tuhan, dan ketika Tuhan berbicara, ketaatan itu merupakan suatu hal yang mutlak. Ya, kita mau melihat di sini bahwa kedua, di balik sesuatu kita melakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, ada hal-hal yang merupakan merintangi setiap pergerakan kita. Biasanya para wanita-wanita Allah, kita biasanya hal-hal yang belum kita ketahui, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada kebimbangan. Abraham pada waktu dia menerima pesan Tuhan, saya percaya apa-apaan ini? Ini kan anak perjanjian. Ada janji Tuhan bahwa lewat keturunan Ishak tidak akan terhitung jumlahnya, seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di laut. Itu yang Abraham tahu pada saat itu. Namun dia tahu siapa yang suruh dia. Abraham tahu persis suara Tuhan itu. Abraham tahu persis siapa yang menyuruh dia. Karena itu Abraham tahu, walaupun bayar harga, aku tetap berjalan dan melangkah. Melawan setiap kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, dan ketakutan. Hari-hari ini, pesan-pesan roh yang Tuhan taruh, yang Roh Kudus taruh di dalam kehidupan saya, dalam roh saya, banyak sekali orang yang mengalami ketakutan. Hari-hari ini para wanita-wanita Allah banyak yang takut, banyak yang khawatir, cemas. Apalagi menghadapi perang. Perang saat ini ada di jauh sana, tetapi banyak sekali orang yang ketakutan di sini. Sehingga ada orang yang mulai memborong itu bahan sembako, ada efek, ada dampak. Padahal sebetulnya itu tadi dikatakan kita harus berpikir yang positif. Ketika kita dekat dengan Tuhan, suatu ketenangan yang Tuhan lakukan. Ketika badai itu datang, kita ingat ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di dalam perahu, pada waktu badai itu datang secara tiba-tiba, badai kalau datang dia tidak permisi dulu. Dia tidak akan memberitahu lebih dulu. Ketika badai datang, Ibu Eri juga kaget ya. Ketika datang sesuatu yang membuat Ibu Eri saat itu kaget dengan sejuta perasaan. Jadi saat itu kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus tidur. Dan apa yang dilakukan oleh murid-murid? Murid-murid dengan kekuatan mereka berusaha dengan semua apa yang mereka miliki. Pengetahuan mereka berusaha dengan kekuatan mereka agar perahu mereka itu selamat. Mereka biarkan Tuhan Yesus tidur. Pesan daripada roh ini, mari kita tetap bangunkan Tuhan. Kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan Yesus tidur. Apakah Tuhan Yesus pada saat tidur dia tidak tahu ada badai? Ada. Yesus tahu kalau dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tetapi di balik Yesus sedang tidur, dia tahu bahwa murid-murid pada saat itu dia sedang melatih untuk menguji murid-murid saat itu. Latih murid-murid untuk tetap kuat iman agar mereka memiliki ketenangan. Tetapi apa yang ditemukan Tuhan Yesus pada saat itu, murid-murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus beberapa kali melihat mujizat, mereka toh tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu sanggup meredakan laut dan gelombang itu menjadi tenang. Tetapi saya percaya setiap kita wanita-wanita Allah yang tergabung di dalam kawal, kita dipersiapkan dengan kekuatan firman Tuhan. Setiap Sabtu lewat Women Impact, kita dilatih bagaimana kita terus mengisi tabung roh kita, agar kita bisa berdampak, agar kita bisa menjadi terang. Dan setiap hari di Selasa, kita berimpact juga ya, berdampak untuk berdoa bagi setiap keluarga, bagi kota, bagi bangsa. Inilah bagian daripada sebuah proses. Kenapa ini harus dilakukan? Itu untuk melatih kita, membangun kehidupan roh kita, untuk kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Ketika badai datang, tidak ada satupun yang dapat menghalangi badai itu. Nah, kita mau melihat di sini bahwa ada banyak yang tidak kita pahami seperti Abraham. Itu sudah ada itu di tangannya itu.
Api sudah ada, kayu sudah ada. Ishak bertanya, Bapak, ini sudah ada api sama kayu sudah ada. Di mana anak domba yang akan kita korbankan? Apa jawaban daripada Abraham? Tuhan yang akan menyediakan. Saya percaya bahwa pesan-pesan roh malam hari ini, apapun pergumulan kita saat ini, Tuhan sudah sedang dan sementara menyediakan apa yang kita perlukan. Karena itu mari kita tingkatkan, bangkitkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketiga, kita hadapi, karena ini berbicara tentang, Abraham berbicara tentang keluarga. Satu keharmonisan terjadi dan kita melihat bahwa ketika di tengah-tengah keharmonisan keluarga, itu bisa terjadi. Dan kita melihat bahwa badai itu bisa terjadi ketika kita merasakan zona nyaman dalam keluarga kita. Kita harus mempersiapkan keluarga kita, kita suami kita, anak-anak kita, cucu kita, untuk setiap keluarga, setiap pribadi mampu menghadapi setiap persoalan masalah yang ketika Tuhan izinkan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, mari kita semakin mencintai Tuhan. Cari Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Terus tanya ketika kita belum paham dan mengerti, akan Tuhan bukakan dan singkapkan. Perlu kita ketahui bahwa iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi ujian datang itu melatih kita untuk kita tetap bersabar, melihat menjadi pembelajaran bagi kita agar kita kuat dan kokoh dan membawa kita kepada kesempurnaan. Bahkan kita akan melihat mujizat-mujizat. Sehingga di ending daripada semua ujian kita akan melihat, oh ini toh yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan saya. Saya melihat bahwa ada hal yang tidak pernah kita pikirkan yang timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang tentunya rindu mencari Tuhan. Jadi hari-hari ini di akhir zaman, mari kita semakin intim dengan Tuhan. Bangun hubungan persekutuan kita dengan Tuhan, karena itu yang Tuhan rindukan. Tuhan tidak mau di akhir zaman ini kita binasa. Tetapi kita sadar bahwa waktu Tuhan ini adalah waktu-waktu yang semakin dekat, semakin seriuslah kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan yang kelima adalah unity. Mari lewat kawal kita sebagai wanita-wanita Allah yang kita komit di dalam pergerakan, mari kita tetap bersatu. Karena kita tahu bahwa di dalam kesatuan, dalam unity, kita akan melihat kasih kuasa mujizat Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada satupun tantangan, persoalan, masalah yang akan menghalangi setiap pergerakan kita, kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Sebagaimana Abraham ketika dia melihat mujizat Tuhan, ada korban yang Tuhan sediakan. Artinya setiap kita berhak mendapat pertolongan Tuhan, karena Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluan kehidupan kita. Nah, puji Tuhan, mungkin ini yang bisa saya bagikan. Biarlah kita semua boleh terberkati dengan firman pesan-pesan roh yang kita terima pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Wow, saya percaya wanitanya Allah semakin penuh di dalam firman-Nya. Karena memang benar, akhir zaman kita harus lebih serius dan lebih sungguh-sungguh membangun hidup roh kita. Peka. Kalaupun Tuhan izinkan kita melewati sesuatu, peka. Karena Tuhan lagi bawa engkau naik. Dan untuk sesuatu maksud yang mulia, engkau harus melewati itu. Peka. Apa yang Tuhan mau buat. Dalam firman Tuhan yang kita dengar dari ketiga hamba-hamba Allah malam ini, meneguhkan iman kita. Dan kita percaya bahwa kita semakin dikuatkan. Ayo bangun roh saudara. Apapun yang terjadi, yakin bahwa Tuhan sedang berfirman.